Kalau saya dibelikan istri saya kopiah, ini kekecilan Bu, yang harus saya ganti kopiahnya atau kepala saya? Yang harus, karena kekecilan terus kemudian kepala saya edit biar lebih kecil gitu. Wabillahi taufik wal hidayah. Sering mendengar? Jadi ada dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu satu taufik, dua hidayah. Ada orang yang punya pendirian bahwa hidayah dulu baru taufik, maka dia mengatakan wabillahi hidayah wat taufik. Ada. Jadi kan kalau ada orang yang mengatakan wabillahi hidayah wat taufik, jangan kaget. Tapi kalau ada yang mengatakan wabillahi taufik juga jangan salahkan. Ini sama-sama benar. Ini cuma cara pandang. Jadi kalau hidayah itu sesuatu petunjuk dari Allah kepada hambanya. Taufik itu apa Pak? Taufik itu kecocokan kita pada petunjuk dari Allah. Penjelasan dari Dr. Rahmatullah dalam buku Wawasan Keislaman. Taufik itu apa toh? Adalah kesesuaian antara apa yang diinginkan oleh manusia dan kehendak dari Allah. Taufik itu kalau keinginan kita, selera kita, mau kita, hasrat kita sama dengan yang dimaui oleh Allah. Jadi ini namanya kesesuaian. Kalau misalnya Pak, kehendak Allah dan kehendak kita itu beda, mana yang harus menyesuaikan? Kehendak Allah atau kehendak kita? Yang harus disesuaikan mana? Kalau saya dibelikan istri saya kopiah, ini kekecilan Bu, yang harus saya ganti kopiahnya atau kepala saya? Yang harus, karena kekecilan terus kemudian kepala saya edit biar lebih kecil gitu. Kalau kehendak kita dengan kehendak Allah tidak sama, yang harus menyesuaikan adalah yang kehendak manusia. Kepala ini ciptaannya Allah Pak, ini sudah pas. Kalau kopiahnya kekecilan, ya beli kopiah yang lebih besar itu. Begitu juga kalau panjenengan maunya begini, kok ternyata Allah tidak menghendaki seperti itu. Kita yang harus menyesuaikan Pak. Karena kita ini makhluknya Allah, kita taat pada Allah, kita mengikuti ajaran Allah. Jadi kalau hidayah itu murni hak Allah, yahdi may yasha. Allah itu memberi petunjuk pada yang dikehendakinya, itu murni kehendak Allah. Tapi kalau taufik itu bisa kita upayakan Pak, bisa kita ikhtiar dengan kita memaksakan diri kita agar sesuai dengan kehendak Allah. Pak Yamari pernah mengatakan dalam proses ibadah itu manusia ada 3 sa Pak. Sa yang pertama, kita itu berani memaksa diri kita. Misalnya seusia panjenengan itu kalau subuh bangun sudah dengan ringan hati. Tapi putra-putra panjenengan, putra-putra saya Pak, ketika dibangunkan subuh pertama kali mesti terpaksa, mesti muring-muring. Ibadah itu kita harus berani memaksa. Yang kedua, kemudian ibadah itu akan terbiasa. Kemudian setelah terbiasa, bertahun-tahun terbiasa bangun subuh, sholat tahajud, ngaji, berdoa, dan sebagainya, akan nikmatnya terasa. Termasuk dalam hal menikmati kenikmatan ibadah itu juga taufik. Taufik Allah sangat mempengaruhi keberhasilan segala sesuatu yang dilakukan manusia, termasuk dalam hal ibadah. Tadi karena apa? Semakin kita cocok, itu akan semakin terasa kenikmatannya. Ada istilah-istilah yang bisa sedikit menggambarkan. Walaupun nggak sama persis, tapi untuk kita mendekatkan pemahaman kita. Yang pertama, tauhid itu semacam titik koordinat. Kan kalau kita dulu belajar waktu SMA itu ada titik koordinat ya. Ada ini garis vertikal, garis horizontal. Pertemuan itu namanya koordinat. Jadi Allah dari vertikal berkehendak apa, kita secara horizontal menyambut dan sama, itu namanya itu titik koordinat. Itu namanya dalam bahasa agama kita namanya taufik. Kita bisa bertemu di sini karena koordinatnya Bu, waktu dan tempatnya ditentukan. Ada frekuensi yang sama. Radio itu muter siaran. Kita hidupkan radio dan pas frekuensi itu namanya
kesesuaian frekuensi. Anak-anak muda itu wah beda frekuensi gitu. Tapi kalau taufik itu namanya persamaan frekuensi. Berfirman A kita sudah siap. Seperti misalnya ini, Allah mewajibkan hambanya untuk haji. Jangan langsung labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu namanya taufik, Pak. Jadi kesesuaian. Seorang suami istri kalau karena ketaatan sama-sama taat pada Allah akan gampang ketemunya, Pak. Tapi kalau satu itu taat pada Allah, satu itu enggak, itu Pak yang agak susah, Pak. Jadi makanya makin hari itu jenengan kalau biar taufiknya di keluarga itu makin chemistry-nya agar dapat tuh prinsipnya adalah hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Keluarga itu ibadah bareng-bareng, seneng-seneng ya bareng-bareng. Ada seorang yang bernama Syakik bin Ibrahim. Ada beberapa hal yang menjadikan kita terhalang dari taufik Allah. Jadi kita tidak akan pernah cocok dengan Allah, maka kehidupan kita tidak akan tertata, Pak. Yang pertama, ada orang itu sibuk mendapatkan kenikmatan tapi lupa bersyukur. Dia tidak akan pernah ada kesesuaian dengan Allah. Jadi kalau orang nggak bersyukur tuh apapun akan menjadi tidak nikmat. Orang itu yang sifatnya tamak, bahasa Arabnya. Tamak itu berapapun dia akan merasa semakin kurang. Jadi ditambah itu bukan merasa semakin banyak, tapi semakin kurang. Seperti orang minum air laut. Jadi orang minum air laut itu ngombe sak gelas, ngelak, 2 gelas tambah ngelak. Itu makanya seperti itu. Makanya kita harus berapapun kita syukuri. Qanaah. Qanaah itu kalau Demasif mengatakan syukuri apa yang ada. Hidup adalah pintar. Ya, Ki. Jadi yang pertama ini kita harus menyibukkan diri kita untuk bersyukur. Maka apapun yang diperintahkan Allah, diberikan oleh Allah akan terasa nikmat bagi kita. Bersyukur berkali-kali itu lebih bagus, Pak. Rasulullah ngendika, alhamdu ala nikmah amanun li zawaliha. Bersyukur kepada Allah akan melanggengkan kenikmatan itu, akan menjaga kenikmatan itu tidak hilang. Jadi kan bikin pagar ya ngarep, ya kanan kiri, ya mburi toh. Jadi syukur itu berkali-kali, Pak. Jenengan punya istri, disyukuri berkali-kali, Bu. Setiap jenengan sare, kemudian bangun, dibangunkan sama istri, Mas, sholat bagi Mas, bangun. Alhamdulillah ya aku dibujuk kaya jenengan lho, Bu. Aku dilingke sholat. Itu kenikmatan sebesar apapun kalau tidak syukuri, kenikmatannya akan cepat hilang. Maka kita setiap habis sholat kan subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. Kenapa kita mensyukuri nikmat berkali-kali? Yang pertama. Yang kedua, cinta kepada ilmu tapi tidak mengamalkan. Kalau jangan udah tahu berjamaah itu nilainya seperti sholat sunnah semalam suntuk. Tahu, Pak, ilmu itu akan menjadi mahal kalau diamalkan. Kenapa? Kita akan merasakan, oh ya betul ya, sholat subuh itu memang nikmat. Yang ketiga, berbuat dosa itu sering tapi tidak diikuti dengan taubat. Kita harus sering istighfar, Pak. Saya itu kekurangannya apa ya? Saya beristighfar. Jadi kalau kita pengen mendapat taufik dari Allah sebanyak-banyaknya, kita banyak beristighfar. Yang keempat, berteman dengan orang soleh tapi tidak mau meniru kebaikannya. Jadi kalau kita punya teman yang baik itu, Pak, kita mencontoh kebaikannya, maka taufik Allah akan banyak sampai kepada kita. Yang kelima, tahu bahwa dunia itu semakin jauh, karena kita itu dunia itu semakin jauh, Pak. Semakin dikejar, dunia itu semakin jauh, tapi banyak orang yang mengejarnya. Yang terakhir, tahu akhirat, tapi mereka tidak beramal untuk mempersiapkan akhirat. Jadi ada 6 hal, Pak. Kalau kita pengen taufik Allah, kita beribadah nikmat, kita menjalani kehidupan dunia ini nikmat karena ada taufik Allah. Karena apa? Ada kecocokan antara kita dan Allah. Yang pertama, ketika kita mendapatkan kenikmatan, dibanyakin syukur. Yang kedua, cinta ilmu, dan kita harus rajin mengamalkannya. Kalau tahu ilmu kebaikan, segera kita amalkan, maka itu akan bernilai mahal, Pak. Ketika kita sudah terlanjur berbuat dosa, segera taubat dengan diperbanyak istighfar dan memperbaiki diri. Ketika kita punya teman yang baik, contohlah kebaikannya. Yang kelima, ketika kita di dunia ini pada saatnya kita akan tinggalkan, Pak. Makanya kita harus mempersiapkan
jangan mengejar dunia tapi mengejar akhirat. Tapi Allah menyebutkan bal tu'sirunal hayatad dunya. Kebanyakan orang itu memilih yang dunia itu. Yang terakhir, agar kita mendapat taufik dari Allah adalah kita mempersiapkan kehidupan di akhirat dengan perbanyak kebaikan sekecil apapun. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah.